Bab 3220. Adik mana yang kamu tanyakan? Bergetar dalam dimensi waktu dan ruang dunia kegelapan yang jauh. Bersama dengan suara ledakan menakutkan, Mileye dan Dewa Sang tiba-tiba mundur berkali-kali. Tempat-tempat mereka mundur langsung hancur berlapis-lapis. Sangat menakutkan. Setelah Mileye berhenti, seluruh jiwa terpancar dengan api darah yang aneh. Kekuatan mencekam terus berguncang. Kekuatan garis darah. Dari awal hingga sekarang, kekuatan garis darahnya terus bertambah. Harus diakui bahwa ini sangat abnormal. Dan itulah sebabnya dia bisa bertarung seimbang dengan Dewa Sang. Namun, saat ini, dia juga agak sulit untuk bertahan. Berpadu dengan pedang biru gaib, ini membuat kekuatannya dapat secara signifikan ditingkatkan. Tetapi keadaan ini tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Dan sekarang, dia telah mencapai batasnya. Saat Mileye berhenti, pedang biru gaibnya tiba-tiba terpisah darinya dan saat ini, pedang biru gaib juga seperti darah, menyiratkan aura kejam yang haus darah. Di kejauhan, Dewa Sang memandang tajam ke arah Mileye. Saat ini, tubuh fisiknya juga hampir hancur. Luka yang dia derita tidak kalah dengan Mileye. Wajahnya sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mileye bisa mendorongnya ke tingkat ini. Namun, untungnya, waktunya akan segera berakhir. Dewa Sang melangkah perlahan menuju Mileye. Dia menggenggam erat tangan kanannya. Kekuatan yang sangat kuat berkumpul di telapak tangannya. Saat dia bersiap untuk memberikan serangan terakhir kepada Mileye, tiba-tiba Mileye yang berada di kejauhan perlahan berdiri. Melihat ini, mata Dewa Sang mendadak menyusut, dan dia segera bertindak. Dengan ledakan, kekuatan menakutkan meletus dari tinjunya. Sementara itu, di kejauhan, Mileye juga tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Teknik pedang reinkarnasi. Dengan satu pedang ini, di mata semua orang, kekuatan yang dilepaskan oleh Dewa Sang langsung lenyap. Pada saat yang bersamaan, cahaya pedang Tao langsung memotong tubuh Dewa Sang. Dengan ledakan, Dewa Sang terlempar jauh puluhan ribu zang dan saat dia berhenti, tubuh fisiknya langsung berubah menjadi ilusi. Hanya tinggal jiwa. Dan bahkan jiwa itu pun mulai memudar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Melihat adegan ini, wajah Dewa Sang berubah drastis. Dia marah dan berteriak. Telapak tangannya membuka lebar. Segera, kekuatan kepercayaan berkumpul padanya. Pada saat yang bersamaan, berbagai lambang ajaib dan misterius mulai mengelilingi tubuhnya. Perlahan-lahan, jiwa Dewa Sang mulai terkondensasi. Melihat ini, Dewa Sang segera merasa lega. Barusan, jiwanya hampir saja hilang selamanya. Dewa Sang mengangkat kepala, menatap Mileye yang berada di kejauhan. Matanya penuh dengan rasa takut. Teknik pedang dari kultivator pedang ini semakin aneh satu persatu. Sepertinya dia teringat sesuatu. Dewa Sang tiba-tiba berbalik. Kalian semua masih belum bertindak. Dia tentu sudah merasakan bahwa beberapa dewa kuno lainnya telah tiba di kota Sendu. Sebelumnya dia tidak bicara karena dia yakin bisa menyelesaikan Mileye. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Prestise apapun tidak penting. Yang penting adalah tetap hidup. Mendengar kata-kata Dewa Sang, Dewa kuno tiba-tiba tertawa besar dan segera setelah itu, dia muncul di depan Dewa Sang. Dia melirik Dewa Sang. Dewa Sang, sepertinya kamu tidak bisa mengatasi situasi ini. Dewa Sang melihat Dewa kuno tanpa ekspresi, lalu mundur ke samping.
Saat ini adalah saat paling lemah baginya. Jadi lebih baik tidak berselisih. Dewa Sang dengan bijak mundur ke samping. Kemudian mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Selanjutnya tidak ada hubungannya lagi. Dewa kuno melihat Dewa Sang. Kemudian tersenyum dingin. Dia juga tidak ingin menyerang pada saat ini. Dia harus menyelesaikan kultivator pedang di depannya terlebih dahulu. Dewa kuno melihat Mileye di kejauhan. Pada saat ini, jiwa Mileye dipenuhi dengan nyala darah. Meskipun keadaannya tidak begitu baik, tapi aura kekuatannya semakin kuat. Dewa kuno melihat Mileye. Apakah kamu diutus oleh pemilik kebenaran agung? Mileye tidak berkata-kata. Dia tiba-tiba melangkah maju dan dengan tajam mengayunkan pedangnya. Dewa kuno tersenyum dengan meremehkan. Terlalu sombong. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melangkah maju. Kemudian meninju keluar. Bergetar. Sebuah cahaya pedang hancur. Dan Mileye segera terlempar keluar. Pada saat dia terbang keluar, dimensi waktu dan ruang dunia kegelapan langsung meledak. Dewa kuno menyeringai, siap untuk menyerang lagi. Tetapi pada saat itu, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depan Dewa kuno. Orang itu adalah penguasa dunia kegelapan. Melihat penguasa dunia kegelapan, Dewa kuno mengerutkan kening. Apakah kamu ikut campur? Penguasa dunia kegelapan tanpa ekspresi. Iya. Dewa kuno dengan penuh kejam berkata, aku mengabulkanmu. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berlari ke depan. Dan dalam lari ini, puluhan ribu bayangan muncul di tengah-tengah lapangan. Kecepatannya terlalu cepat. Penguasa dunia kegelapan menyeringai. Kemudian mengayunkan tangan kanannya. Seketika, kekuatan tak terbatas dari dunia kegelapan mengalir ke arahnya seperti air pasang. Selanjutnya, dia langsung menghilang dari tempatnya. Dentuman bergemuruh. Dalam sekejap, seluruh departemen surgawi gemetar. Keduanya berada dalam dimensi waktu dan ruang dunia kegelapan. Bukan dalam dimensi waktu dan ruang yang ada di departemen surgawi. Kalau tidak, seluruh departemen surgawi mungkin sudah hancur. Di latar belakang, Dewa Strategi memandang penguasa dunia kegelapan yang jauh. Mengapa penguasa dunia kegelapan turun tangan untuk membantu kultivator pedang ini? Dewi Bulan berkata dengan suara berat. Tidak tahu. Dewa Strategi mendesah dengan dalam. Intuisi memberitahunya bahwa tidak sesederhana kekalahan. Ada yang aneh. Dia tidak menyadari Dewa Kuno Agung di sampingnya, yang sesekali melihat ke arahnya, dan Dewi Bulan dengan pandangan yang di kejauhan. Mileye berbaring dalam dimensi waktu dan ruang dunia kegelapan. Harus diakui bahwa saat ini dia benar-benar kelelahan. Pertempuran dengan Dewa Sang, dia benar-benar memberikan segalanya. Beruntung ada teknik inti universal yang terus menyembuhkan tubuhnya tanpa henti. Kalau tidak, dia mungkin sudah tidak bisa bertahan sampai sekarang. Mileye tidak memperhatikan darah iblisnya yang gila saat ini. Pada saat ini, darah iblisnya sudah sepenuhnya dalam keadaan gila. Dan sekali dilepaskan, bahkan dia sendiri tidak dapat mengendalikannya. Perasaannya saat ini sangat aneh. Dia sangat lelah. Tetapi dia merasa seolah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ini agak tidak normal. Namun, secara keseluruhan, dia masih bisa bertarung. Mileye bangkit perlahan, menatap ke kejauhan. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Penguasa dunia kegelapan yang sedang berduel dengan Dewa Kuno melihat dan segera menghindar. Menjaga jarak darinya. Dia melihat ke arah Mileye. Tuan Muda Ye,
Kamu. Mileye mengangguk sedikit. Aku akan melakukannya. Penguasa dunia kegelapan ragu sejenak. Kemudian berkata, mengapa tidak kita menundanya untuk lain waktu? Mileye mengangguk. Baiklah. Baiklah. Penguasa dunia kegelapan membeku. Awalnya dia hanya bertanya-tanya. Tapi tidak disangka. Tuan Muda Ye cepat-cepat memanfaatkan situasi. Bertarung lain waktu. Dewa kuno tiba-tiba tersenyum dingin di sampingnya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa mengubah jadwal pertempuran? Sambil berkata demikian, dia perlahan-lahan menggenggam tangannya. Kekuatan yang sangat kuat segera keluar dari tinjunya. Pada saat ini, Dewa Kuno Agung muncul tiba-tiba di samping Dewa Kuno. Dia melihat ke arah Mileye. Aku akan melakukannya. Dewa Kuno Agung tersentak sejenak. Kemudian tersenyum. Bergabunglah. Dewa Kuno Agung mengangguk. Baik. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba memberikan pukulan. Tetapi pukulan ini tidak ditujukan pada Mileye, melainkan pada Dewa Kuno yang berdiri di sebelahnya tanpa persiapan. Dentuman besar. Tanpa kesiapan, Dewa Kuno menerima pukulan ini secara langsung. Dalam sekejap, dia terlempar puluhan ribu sang. Dan ketika dia berhenti, tubuh ilahinya langsung meledak, hanya meninggalkan jiwa. Perubahan mendadak ini membuat semua orang di lapangan terdiam. Dewa Strategi menatap Dewa Kuno Agung di kejauhan. Matanya juga penuh ketidakpercayaan. Dia sebelumnya merasa ada yang aneh. Tetapi dia sama sekali tidak menduga bahwa Dewa Kuno Agung akan membantu kultivator pedang ini. Apakah Dewa Kuno Agung sudah berpihak pada pemilik kebenaran agung? Yang paling bingung adalah Dewa Kuno. Dia langsung bingung oleh pukulan mendadak dari Dewa Kuno Agung. Apa yang terjadi? Dewa Kuno menatap Dewa Kuno Agung. Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Dewa Kuno Agung tiba-tiba muncul di depan Mileye. Kemudian dengan cepat, dia langsung menghilang dari tempat itu bersama Mileye. Melarikan diri. Penguasa dunia kegelapan mengedipkan mata sebentar. Kemudian menatap Dewa Strategi yang berada di kegelapan. Kamu potong. Setelah berkata demikian, dia langsung berbalik dan menghilang, menutup jalur belakang. Setelah mendengar perkataan penguasa dunia kegelapan, Dewi Bulan segera menjauh dari Dewa Strategi. Matanya menatap Dewa Strategi dengan waspada yang kuat. Dewa Strategi berkata dengan suara berat, dia sedang menciptakan perpecahan. Dewi Bulan tidak berkata apa-apa, tetapi matanya tidak menyembunyikan ketidakpercayaannya. Dewa Strategi berkata dengan suara berat, jika bekerja dengan mereka, aku sudah bertindak sejak tadi. Mengapa perlu menunggu sejauh ini? Dewi Bulan mengerutkan kening. Setelah sejenak, dia berkata dengan serius, apa yang sebenarnya terjadi? Dewa Strategi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sambil berkata demikian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke ujung langit. Tapi yang pasti, Dewa Kuno Agung ini memiliki hubungan dengan orang ini. Punya hubungan. Dewi Bulan berkata dengan suara berat. Maksudnya dia sudah membelot ke sekte Taoisme. Tidak ada alasan. Dewa Strategi menggeleng. Tidak tahu. Pada saat ini, dia juga bingung. Mengapa Dewa Kuno Agung tiba-tiba membantu kultivator pedang ini? Pada saat yang sama, Dewa Kuno yang lain tiba-tiba berteriak. Dewa Kuno Agung telah mengkhianati kita. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Dewa Strategi menatap Dewa Kuno dengan tajam. Hubungi Vindramu. Dewi Bulan berkata dengan suara serius. Tidak mungkin Vindramu.
Dewa strategi menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak mungkin. Jika dia juga mendukung sekte Taoisme, dia akan menyerang kita bersama-sama dengan Dewa Kuno Agung tadi. Dan Dewa Kuno Agung langsung melarikan diri. Jelas dia tidak yakin dapat mengatasi kita. Dewi Bulan mengangguk ringan. Aku akan mencari Vindramu. Setelah berkata demikian, dia langsung menghilang dari tempat itu. Dewa strategi menatap ke langit. Matanya penuh kekhawatiran. Apa sebabnya Dewa Kuno Agung berkhianat? Di sisi lain, sang Dewi yang sedang dalam proses penyembuhan, wajahnya menjadi sangat muram. Saat ini, dia baru menyadari bahwa situasinya jauh dari sederhana seperti yang dia bayangkan. Dewa Kuno Agung benar-benar berkhianat. Misterius. Di suatu tempat dalam aula besar, Mileye berbaring di tanah. Seluruh jiwa masih memancarkan api darah yang kuat. Kekuatan garis darahnya. Bahkan dia pun sulit mengendalikannya. Mengendalikan kekuatan garis darah ini tidak mudah. Sulit seperti mendaki langit. Tak jauh darinya, berdiri Dewa Kuno Agung dengan sangat berhati-hati. Tanpa ada keangkuhan dewa sama sekali. Saat itu, Mileye perlahan membuka kedua matanya dan menatap Dewa Kuno Agung. Dewa Kuno Agung segera berkata, "Tuan Muda Ye, kamu baik-baik saja?" Mileye mengangguk ringan. "Baik-baik saja." Dewa Kuno Agung segera menghela nafas lega. Kemudian bertanya lagi, "Di mana adikmu? Aku akan melindungimu untuk menemui dia." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu bertanya tentang adik yang mana?" Dewa Kuno Agung bersambung,